25 November 2021 siang jam 12 lewat. Saya mau update kebun. Nah, ini penampakan kebun saya dari sisi luar. Seperti ini. Ada beragam macam tanaman, sayur, buah. Ini deretan stroberi. Ada bunga torenia, bunga yang bisa dimakan, edible flower. Hingga ke ujung situ saya gantung. Ini terong ungu. Ada melon. Ada kangkung. Ini putsa tinggal satu. Yang terbaru, sekarang saya tidak pakai lagi sistem DFT karena saya amati sayur saya sering gagal, akarnya busuk, terlalu panas di dalam paralon sini sehingga sering gagal. Sekarang saya tumpuk di atasnya box styrofoam seperti ini, lalu dalamnya saya beri hidroton, dan ini di potnya saya kasih flanel, sistem wick, medianya hidroton. Lalu setiap hari saya guyur dengan AB mix manual. Hasilnya seperti ini. Sayurnya tampak tumbuh sehat, batangnya besar. Ini sawi manis, nah situ sudah berbunga sawi manisnya. Biarpun saya memakai sistem tetes otomatis, tetap saja jangan lupa ini tanaman tidak begitu saja menghasilkan seperti ini. Ini kacang panjang keriting, tetap saja harus dirawat. Yang perlu dipangkas, dibuang daun-daun tua. Lalu yang terpenting lagi, pengendalian hama. Tanaman kalau diserang hama itu saya jamin tidak akan menghasilkan seperti ini. Karena saya sudah sering mengalaminya gagal jikalau hamanya tidak diatasi atau dikendalikan, hasilnya adalah kegagalan. Nah, ini buah tomat, ada kol ungu, 2 pohon kol ungu di sini. Nah, itu juga ada tomat. Hama yang sering menyerang saya amati tungau. Nah, ini buncis saya juga udah sering alami di masa lalu.
Kalau terkena hama tungau dan tidak segera diatasi, itu buahnya, kacangnya tidak jadi. Rontok terus dan daunnya menguning. Nah, ini siang hari panas sekali. Nah, ini timun lagi. Timun Jepang. Nah, itu penampakan buah oyong, disebut juga gambas. Nah, itu satu pohon saya hitung ada sekitar 10 buah. Nah, ini besar-besar. Saya juga punya genjer. Tuh. Nah, ini yang udah siap panen. Besar sekali. Nah, ini juga terutama gambas, hama tungau sangat menyukainya. Jadi ini biasa di bawah daun ini banyak sekali. Ini hampir setiap hari saya semprot dengan pestisida organik, neem oil. Cukup efektif untuk mengendalikan hama tungau. Tapi hati-hati, jangan salah beli. Ada juga neem oil palsu, itu tidak ada khasiat. Nanti akan saya bahas. Nah, ini ada cabai, ada deretan paprika. Nah, kalau untuk cabai saya belum berhasil untuk mengendalikan lalat buah. Sering sekali paprika dan cabai saya diserang oleh lalat buah. Jadi saya panen awal biasa cabenya. Nah, ini belimbing bulu. Nah, ini selalu ada tomat di kebun saya. Nah, seperti ini penampakan kebun rumah hidroponik Pontianak. Nah, ini baru saja panen. Karena dirawat dengan baik, baru bisa menghasilkan seperti ini. Setiap hari selalu ada saja yang bisa saya panen. Nah, ini buncis, ada murbei, ada stroberi, tomat. Sekarang saya akan tunjukin, karena ini sangat penting. Kalau hamanya seperti yang saya bilang tidak terkendali, tidak dikendalikan, maka jangan harap bisa panen seperti yang tadi saya tunjukin. Nah, ini sekilas botolnya tampak sama. Yang ini yang asli lebih pendek, lebih kecil botolnya. Nah, ini yang tidak berkhasiat, sebut juga palsu. Hama tungau itu sangat membuat pusing. Itu kalau sudah menyerang itu cepat sekali, membuat daunnya menjadi kuning, dan yang berbuah itu tidak bisa berbuah, rontok seperti buncis yang saya alami di masa lalu. Nah, ini yang asli saya akan tunjukin. Saya tetes ke air.
airnya menjadi sedikit putih. Nah, ini yang tidak berkhasiat, palsu. Saya sudah semprot 1 bulan, itu hamanya tidak takut, bahkan bertambah. Nah, ini kalau ditaruh nih, ini minyaknya malah ngambang di atas. Dan kalau saya semprot, itu nempel ke daun, tapi tidak membawa khasiat apa-apa, tungaunya malah tambah banyak. Karena tidak berkhasiat, otomatis tungau bertambah dengan cepat, dan tanaman saya pun tidak menghasilkan. Buncisnya rontok semua buahnya, tidak jadi buah. Dan pada gambas itu daunnya cepat sekali menguning, dan buahnya kalaupun ada yang tumbuh itu paling juga 1-2 buah, dan buahnya kecil. Nah, sekian tentang update kebun dan sharing tentang pestisida yang palsu, yang bedakan yang asli dan yang tidak, ya. Nah, jadi hati-hati dalam membeli, supaya kalau kita aplikasikan ke tanaman, hasilnya pun akan tumbuh dengan maksimal, tanaman tumbuh sehat dan bisa berbuah maksimal. Sekian tentang update kebun. Jika Tuhan mengizinkan, sampai jumpa lagi di episode lainnya.